Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi anak-anak. Meskipun masih pagi ya, tentunya otak kita masih fresh gitu. Makanya kita harus bisa fokus dan tetap semangat. Bagus. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Namun Ibu pengen dipimpin oleh KM-nya. Siapa di sini KM-nya? Oh, Bobby, boleh silakan Bobby untuk memimpin doanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya Bobby. Nah, apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, karena hari ini adalah hari pertama Ibu mengajar di kelas kalian, kelas 11 IPS 1. Ibu ingin mengenal ada siapa saja sih siswa di dalamnya. Nah, sebelum ke situ, Ibu mungkin ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu karena ada beberapa mungkin yang belum mengenal Ibu atau yang sudah mengenal Ibu. Berarti Ibu memperkenalkan diri kembali ya. Perkenalkan, nama Ibu Jilan Azizah. Kalian bisa memanggil Ibu dengan sebutan Ibu JJ. Ya. Nah, sekarang bagian Ibu untuk mengenal kalian. Nah, di tangan Ibu sudah ada buku absen. Ketika kalian disebutkan namanya oleh Ibu, kalian boleh mengacungkan tangan dan bilang hadir ya, agar Ibu mengetahui siapa yang bernama ini dengan wajahnya. Oke. Oke. Untuk nama yang pertama, Ana, apakah hadir? Asep, Bobby, Cantika, Dendi, Dora, Elis, Eca, Gary, Nesi, Udin, dan terakhir Winnie. Baik, alhamdulillah semuanya sudah hadir ya, karena sudah di absen semuanya. Apa kalian sudah siap pada pembelajaran kita pada hari ini? Semangat pagi, pagi ya, sudah semangat ya. Nah, sekarang Ibu ingin kalian membuka buku paket kalian pada bab kerjasama ekonomi internasional pada halaman 92. Nah, untuk bab ini, apakah kalian sudah mempelajarinya di pertemuan sebelumnya? Oke, kalau misalnya belum, kita akan membahasnya pada hari ini ya anak-anak. Nah, sekarang Ibu ingin kalian membaca satu bab ini mengenai kerjasama ekonomi internasional. Nah, Ibu akan memberi waktu kalian membaca selama 10 menit. Kalian boleh membaca sampai manapun asal kalian membaca ya. Baik, kalau begitu, apakah sudah cukup waktu 10 menit? Oke, kalau misalnya cukup, boleh ya kalian membacanya terlebih dahulu dari sekarang. Oke anak-anak, waktunya sudah habis ya. Nah, setelah kalian membaca, Ibu ingin mengetes nih seberapa jauh kalian membacanya sampai mana. Nah, Ibu memberikan kesempatan kepada kalian misalnya yang belum membaca atau belajar di malam harinya, agar kalian yang belum membaca ini bisa mengetahui materi apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, untuk yang sudah membaca atau belajar pada malam harinya, Ibu juga ingin kalian bisa lebih memahami isi materinya. Oke, kalau begitu Ibu ada beberapa pertanyaan nih. Untuk pertanyaan yang pertama, setelah
yang kalian baca dari buku paket tersebut, Ibu ingin mengetahui pendapat kalian atau yang kalian temukan apa pengertian dari kerjasama ekonomi internasional. Ada yang bisa jawab atau sudah menemukan jawabannya tadi? Ya, boleh Gary? Ya, bagus. Betul sekali ya, Gary. Nah, sebelum Ibu yang akan menjelaskannya lagi, apakah ada yang ingin berpendapat kembali mengenai pengertian kerjasama ekonomi internasional? Oke, boleh Ana? Ya, betul sekali Ana. Jadi, terima kasih Gary dan Ana sudah menjawab pertanyaan Ibu. Nah, jadi kerjasama ekonomi internasional ini merupakan kerjasama yang menunjukkan hubungan antar negara atau banyak negara, mau dua negara atau lebih ya, di belahan dunia dalam bidang ekonomi terutama ya, dengan dasar kepentingan tertentu untuk dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Dan juga tentunya kerjasama ini harus bisa saling menguntungkan ya anak-anak. Nah, kata kuncinya ini ada di kerjasama. Kalau kerjasama itu menghubungkan banyak orang ataupun banyak pihak-pihak terkait, dan juga kerjasama ini ada internasionalnya. Internasional berarti di seluruh belahan dunia, dan ada ekonomi berarti otomatis di bidang ekonomi. Begitu ya anak-anak. Baik, kalau begitu. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Ibu. Coba Ibu ingin mengetahui apa saja bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional yang sudah kalian dapatkan dari buku paket atau yang sudah kalian temui. Boleh sih, ada yang bisa menjawabnya? Oke, boleh Winnie. Ya, bagus, betul sekali ya Winnie. Jadi kerjasama ekonomi internasional ini bentuknya ada 4. Namun jika digeneralisasikan atau secara umum ini ada 2, yaitu berdasarkan jumlah negaranya, dan yang kedua berdasarkan letak geografisnya. Nah, untuk yang berdasarkan jumlah negaranya ini ada 2, seperti yang sudah disebutkan Winnie tadi, yaitu ada kerjasama ekonomi bilateral dan juga multilateral. Nah, di sini apa sih bedanya ya bentuk kerjasama bilateral dan juga multilateral ini? Apa ada yang ingin menjawabnya terlebih dahulu? Ya, boleh Udin. Ya, betul sekali Udin. Jadi kalau bilateral ini disebut 2 negara, melibatkan hanya 2 negara ya. Kerjasama ekonomi yang melibatkan 2 negara, karena bi ini berarti 2. Nah, kalau multilateral ini kata kuncinya ada di multi, yang dimana kalau multi itu banyak, beberapa atau banyak ya. Nah, jadi kalau multilateral ini melibatkan 2 negara atau lebih atau beberapa ya anak-anak. Nah, tentunya dalam bidang ekonomi. Nah, untuk yang kedua ini yaitu berdasarkan letak geografis. Nah, seperti yang tadi sudah Winnie sebutkan bahwa ada regional dan antarregional. Nah, regional dan antarregional ini termasuk ke dalam berdasarkan letak geografis. Nah, ada yang bisa membedakan antara kerjasama ekonomi regional dan antarregional? Ya, boleh Ana kembali. Ya, betul sekali ya. Nah, kalau jadi kata kuncinya kalau regional itu kawasan. Nah, kalau misalnya kerjasama regional itu ini hanya melibatkan dalam satu kawasan saja atau suatu kawasan yang terkait. Nah, kalau antar regional ini melibatkan ada antara beberapa kawasan. Jadi ada hubungan antara kawasan satu dengan kawasan kedua gitu ya. Contohnya untuk regional ini ada pada ASEAN. Nah, ini kan hanya ada dalam satu kawasan. Nah, kalau misalnya contohnya untuk antarregional ini ada yang disebut ASEM atau ASEAN European Meeting, yang dimana itu tuh kerjasama atau pertemuan antara
benua Asia dan juga benua Eropa. Begitu anak-anak. Nah, untuk pertanyaan yang selanjutnya, Ibu ada lagi nih. Coba Ibu pengen sebutkan contoh lembaga atau negaranya yang melaksanakan kerjasama ekonomi internasional berdasarkan lapangan usahanya. Ada yang bisa menyebutkannya? Ayo, sebelum Ibu tunjuk. Ya, kalau begitu, kalau misalnya belum tahu, Ibu yang menjelaskan ya. Jadi kerjasama atau lembaga antar negara berdasarkan lapangan usaha ini ada dua. Salah satunya yaitu ILO dan juga OPEC. Mungkin kalian sudah tidak asing lagi yang mendengar nama OPEC, yaitu Organization of Petroleum Exporting Countries. Nah, yang dimana ini itu negara pengekspor minyak bumi. Nah, kalau misalnya ILO ini International Labour Organization, nah yang dimana ini tim organisasi para buruh gitu ya, secara internasional. Terima kasih ya anak-anak, kalian sudah keren, sudah pintar, sudah hebat, dan sudah berani dalam menjawab pertanyaan yang sudah Ibu berikan, sudah berani berpendapat. Nah, sekarang sebagai apresiasi Ibu terhadap kalian, Ibu akan menambahkan nilai plus pada pelajaran kita hari ini. Nah, selain itu Ibu juga sudah mempersiapkan hadiah untuk kalian yang sudah menjawab. Boleh ya ke depan untuk mengambil hadiah yang sudah Ibu sediakan pada meja Ibu. Ya, sama-sama. Terima kasih ya. Nah, kalau misalnya untuk kalian yang belum bisa menjawab atau belum aktif, Ibu harap kalian bisa lebih aktif lagi di pertemuan yang akan datang dan selanjutnya. Untuk yang aktif bisa lebih aktif lagi. Oke ya. Jadi jangan khawatir juga, nanti untuk insya Allah pertemuan yang akan datang Ibu akan memberikan privilege juga untuk kalian. Nah, karena tadi sudah dibuka dengan pembukaan yang epic ya, dengan kalian yang sudah menjawab pertanyaan Ibu lalu menjelaskannya kepada teman-teman. Nah, sekarang bagian Ibu untuk menjelaskan materi kita pada hari ini. Boleh ya, Ibu mau minta bantuan kepada KM untuk memasangkan proyektor kepada laptop Ibu. Bobby? Baik. Terima kasih Bobby ya. Nah, anak-anak, seperti apa yang sudah kalian lihat di depan kalian ini, bahwa kita akan membahas mengenai kerjasama ekonomi internasional. Nah, untuk pengertian yang sudah tadi kalian jelaskan kepada teman kalian, Ibu skip ya. Dan juga di sini ada bentuk-bentuknya yang dimana tadi sudah kita bahas. Nah, di sini ini ada bentuk kerjasama ekonomi nasional yang berdasarkan jumlah negara dan juga berdasarkan letak geografisnya ya. Lalu untuk slide selanjutnya ini Ibu akan membahas mengenai manfaat kerjasama ekonomi internasional. Nah, untuk yang pertama ini ada meningkatkan pendapatan negara, yang dimana karena dengan adanya kerjasama ekonomi internasional, ekspor ini akan meningkat gitu, atau ada barang-barang yang akan diekspor, jadi otomatis akan menambah pemasukan untuk pendapatan ke negara kita gitu melalui adanya kerjasama. Nah, untuk yang kedua ini ada memperluas lapangan pekerjaan. Nah, bila ekspor sudah meningkat, sehingga akan menciptakan banyak lapangan pekerjaan, baik itu dalam bidang apapun gitu ya. Nah, terutama dalam bidang ekonomi, karena adanya kerjasama ekonomi kita dengan negara lain. Nah, untuk yang ketiga ini ada mendorong transfer teknologi. Nah, untuk transfer teknologi ini berarti kalau kita kerjasama dengan negara-negara lain, terutama dengan negara maju, kita akan mengetahui teknologi apa yang digunakan oleh negara tersebut gitu. Jadi kita akan mempelajari teknologi tersebut gitu, dari negara maju. Nah, untuk yang selanjutnya ada memperluas pasar, yang dimana kalau misalnya ada kerjasama kita dengan negara lain ini, otomatis pasar
komoditas barang kita tuh akan semakin meningkat dan juga luas gitu. Nah, untuk yang terakhir ini ada mempercepat pertumbuhan ekonomi ya. Nah, yang dimana kalau udah semuanya sudah, sebenarnya pertumbuhan ekonomi ini sudah mencakup semuanya. Kalau misalnya bila ekspor sudah meningkat, pangsa pasarnya sudah meluas dan dikenal, lalu maka akan masuk nih pendapatan kita kepada negara kita. Nah, yang dimana pertumbuhan ekonomi ini akan meningkat atau berprogres. Oke, untuk yang selanjutnya ini ada lembaga apa saja sih yang ada di kerjasama ekonomi internasional ini. Nah, untuk yang pertama ini ada ASEAN, ini logonya ya. Itu yang pertama, atau Association of Southeast Asian Nation. Nah, yang dimana ini tuh hanya perkumpulan atau himpunan dari negara-negara kawasan Asia Tenggara. Nah, untuk yang kedua ini ada EU atau European Union atau yang kita sebut Uni Eropa, yang dimana ini itu hanya masyarakat di dalam Eropa saja. Nah, untuk yang ketiga ini ada APEC atau Asia Pacific Economic Cooperation, yang dimana ini kerjasamanya antara Asia Pasifik. Nah, untuk yang OPEC ini, yang keempat ini yaitu Organization of Petroleum Exporting Countries. Nah, yang dimana ini seperti yang sudah tadi dibahas bahwa kotak ini ada di petroleum, yaitu minyak bumi. Nah, kalau exporting itu berarti pengekspor ya, berarti negara pengekspor minyak bumi. Nah, untuk yang selanjutnya ini yang kelima ada IBRD atau International Bank for Reconstruction and Development atau yang biasa kita sebut World Bank. Nah, sebenarnya World Bank ini hampir sama dengan IMF ya, nomor 6, dua-duanya sama memberikan pinjaman. Namun ya IBRD ini merupakan atau World Bank ini merupakan badan internasional untuk pembangunan dan kemajuan. Nah, kalau IMF ini atau International Monetary Fund ini yaitu organisasi dunia yang mengatur sistem keuangan internasional. Nah, begitu ya anak-anak. Nah, untuk yang selanjutnya ini yang ketujuh ada ILO atau International Labour Organization. Nah, untuk ini labor ini yaitu buruh atau yang berkaitan dengan dunia kerja. Nah, untuk yang terakhir ini ada WTO atau World Trade Organization. Nah, yang dimana di sini organisasi perdagangan sedunia gitu ya. Karena trade itu artinya perdagangan. Begitu anak-anak. Sudah slide terakhir. Nah, sebelum Ibu melanjutkannya, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan terlebih dahulu? Ya, boleh, Cantika. Oke, jadi maksudnya tujuannya atau isinya apa saja gitu ya kerjasama antara Asia Pasifik ini. Nah, jadi kalau kerjasama ekonomi di kawasan Asia Pasifik ini isinya itu seperti melakukan investasi dan juga melakukan dalam hal liberalisasi atau kebebasan dalam perekonomiannya, dan dengan tujuannya ini untuk meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan juga kualitas sumber daya manusianya juga, dan dengan tujuan utamanya yaitu meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan ekonominya di kawasan Asia Pasifik tersebut. Ya, begitu ya anak-anak. Ya, begitu ya Cantika, apakah sudah paham? Baik, terima kasih ya pertanyaannya Cantika. Nah, apakah ada yang ingin didiskusikan lagi? Ya, boleh, kepada Elis. Oke, perbedaan World Bank dengan IMF karena dua-duanya sama-sama meminjam uang ya. Sebelum Ibu yang menjelaskan, Ibu ingin, apakah ada dari kalian yang ingin berpendapat terlebih dahulu atau menjawab pertanyaan dari Cantika? Ya, boleh Eca. Ya, betul ya Eca ya. Jadi
Sebenarnya namun kurang tepat karena di sini World Bank ini konsentrasinya pada isu-isu jangka panjang bukan jangka pendek ya. Jadi kebalik tadi Echa menjawabnya. Nah, jadi baik, terima kasih ya Echa sudah menjawab. Nah, jadi anak-anak kalau World Bank itu lebih konsentrasinya pada isunya jangka panjang, ingat ya. Nah, kalau IMF itu isu atau masalah ekonomi hanya jangka pendek. Nah, kalau misalnya World Bank ini berusaha untuk mendorong pertumbuhan ekonominya terintegrasi, dan bila IMF ini ingin memberikan dukungan umum untuk neraca pembayaran negara dan cadangan internasionalnya gitu. Sementara negara mengambil tindakan kebijakan untuk mengatasi kesulitannya. Nah, untuk perbedaan yang lainnya antara World Bank dengan IMF ini, yaitu kalau World Bank ini memberikan pinjamannya ke negara yang hanya sedang berkembang atau sedang masa transisi, itu untuk World Bank ya. Nah, kalau misalnya kenapa? Karena World Bank ini profit oriented atau orientasinya kepada laba atau keuntungan. Nah, untuk kalau IMF ini sebenarnya memberikan pinjamannya untuk seluruh negara saja yang membutuhkan tanpa pandang bulu, baik itu negara miskin atau kaya. Jadi karena IMF ini bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat di negara anggotanya, begitu ya anak-anak. Baik, terima kasih ya kepada yang sudah menjawab dan juga memberikan pertanyaannya. Nah, untuk kalian bertiga juga boleh ya mengambil hadiah yang sudah Ibu sediakan di meja. Apakah ada yang ingin didiskusikan lagi atau ingin bertanya lagi? Baik, kalau misalnya sudah cukup, Ibu cukupkan ya. Namun Ibu sekarang memiliki tugas untuk kalian. Tenang, tugas ini tugas kelompok ya. Jadi Ibu ingin kalian membentuk menjadi 3 kelompok untuk mendiskusikan tugas yang akan Ibu berikan pada kalian. Nah, setelah itu nanti kalian boleh berdiskusi ya. Apa sih tugasnya? Nih, sebentar ya, Ibu ambil dulu. Coba kalian melihat apa di tangan Ibu? Seperti yang sudah kalian lihat, Ibu memegang 3 amplop yang dimana isinya ada tugas untuk kelompok kalian, yang masing-masing amplop ini berbeda materinya ya anak-anak. Nah, setelah kalian nanti membawa amplop ini, nah nanti kalian harus mendiskusikannya dengan sesama kelompoknya. Nah, setelah mendiskusikannya, kalian jelaskan ke kelompok selanjutnya. Begitu ya teknisnya. Jadi seperti ini, misalnya kalian menjelaskan amplop nomor 1 atau kalian bagian mendiskusikan materi di amplop nomor 1. Nah, kalian setelah hasil diskusi kalian sudah selesai dan menjawab soal-soalnya di dalamnya, nah kalian coba jelaskan gitu ke kelompok selanjutnya, ke kelompok 2 berarti ya, kalau kelompok 1 yang mendapatkannya. Nah, begitupun kelompok 2 ke kelompok 3, kelompok 3 kelompok 1. Gitu ya anak-anak. Nah, untuk isinya sendiri ini apa kira-kira ya? Ada yang mengetahuinya? Kalau misalnya belum, ini itu isinya ada TTS ya. Kalian bisa mengisinya dengan mengasah otak kalian. Ada soal meningkat dan juga menurun. Boleh kalian isi di kotak-kotak TTS yang sudah Ibu sediakan di dalam sini. Nah, untuk itu Ibu ingin ada 2 laporan. Nah, untuk laporan pertama yang sudah tadi Ibu sebutkan, kalau hasil diskusi kalian dengan kelompok kalian sendiri mengenai materi yang kalian dapat, kalian masukkan ke amplop ini beserta laporan keduanya, yaitu laporan hasil pendengaran kalian mengenai materi yang sudah dijelaskan kelompok lain ke kalian. Nah, jadi Ibu ingin, karena per kelompok ada 4 orang, otomatis untuk 2 orangnya yang bagian menjelaskan kepada kelompok lain. Nah, untuk 2 orangnya yang stay di kelompoknya, kalian
harus mendengarkan dan juga mencatat apa yang sudah dijelaskan oleh kelompok lain kepada kelompok kalian. Begitu ya anak, itu untuk laporan keduanya. Kalian boleh dikerjakan dalam kertas 2 lembar lalu masukkan ke dalam amplop ini. Begitu. Apakah sudah dapat dipahami anak-anak? Ya. Kalau sudah dipahami, Ibu ingin memberikan waktu diskusi kalian selama 15 menit dan untuk menjelaskan ke tiap kelompoknya selama 5 menit. Jadi karena kalian menjelaskan kedua kelompok, jadi totalnya 10 menit. Nah, untuk pembagian kelompoknya, Ibu ingin menyerahkannya kepada KM. Bobi, boleh ya kamu atur untuk pembagian kelompoknya seperti apa? Ya, bagus, gak apa-apa. Melalui absen juga tidak apa-apa. Baik, kalau begitu. Karena kalian sudah membagikan kelompok, boleh ya kalian untuk duduknya langsung berdekatan dengan teman sekelompok kalian. Nah, untuk perwakilannya boleh maju ke depan ya untuk mengambil amplop yang sudah ada di tangan Ibu. Boleh ambil. Siapa cepat dia dapat. Oke, set. Oke, baik kalau begitu. Karena materi sudah didapatkan tiap kelompoknya, Ibu akan mempersilahkan kalian untuk segera berdiskusi dari sekarang. Namun kalau misalnya masih ada yang belum dipahami, kalian boleh bertanya ke Ibu ya, ataupun mencari di internet pun tidak apa-apa. Namun jangan bertanya ke kelompok lain. Oke anak-anak? Baik, silakan untuk berdiskusi. Baik anak-anak, alhamdulillah ya karena kalian sudah selesai berdiskusi dan juga selesai menjelaskannya kepada teman kelompok lainnya. Waktu pun juga sudah mau habis ya. Nah, Ibu ingin kalian untuk segera dikumpulkan laporannya ya, kumpulkan ke meja Ibu. Nah, karena waktu sudah mau habis juga, Ibu mungkin akan menyudahi kelas kita pada hari ini. Untuk hasil tugasnya akan Ibu beritahukan pada pertemuan yang akan datang. Namun sebelum Ibu menyudahi dulu, Ibu ada tugas individu yang perlu kalian kerjakan di rumah. Ini tugasnya gampang kok, kalian hanya perlu meresum bab selanjutnya karena bab selanjutnya itu akan dibahas pada pertemuan yang akan datang. Begitu ya anak-anak. Nah, kalau misalnya masih ada yang belum dipahami pada bab kita hari ini, kerjasama ekonomi internasional, boleh kalian siapkan pertanyaannya lalu kalian tanyakan pada pertemuan yang akan datang ya. Baik, kalau gitu apakah sudah paham? Baik, kalau begitu terima kasih ya anak-anak yang sudah aktif pada kelas kita hari ini. Yang belum aktif, Ibu beri kesempatan pada pertemuan yang akan datang untuk bisa aktif ya, dan yang sudah aktif semoga bisa lebih aktif lagi. Pertahankan ya keaktifannya. Nah, kalau begitu mohon maaf dari Ibu bila ada penyampaian Ibu yang kurang mengenakan atau penjelasan Ibu masih kurang dapat dipahami. Boleh ya kalian nanti mencari-cari tahu kembali di internet atau media lainnya, di buku masih banyak agar kalian menambah atau memperluas ilmu kalian. Oke, terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.